Kan tadinya rencananya mau resign ya? Mungkin mikir-mikir lagi, jadi berubah pikiran deh. Ini namanya apa? Ini namanya berubah total dan memulai hidup baru. Tahu nggak sih? Gimana sih mikirnya? Seenaknya mau pergi ya pergi, mau stay ya stay. Udah deh, jangan dibahas lagi. Loh, ngobrol aja nggak boleh? Iya nih. Cheng Hua. Hari ini Gao Hong bisa nindas kamu. Besok bisa siapa aja. Kamu aja nggak bisa jaga diri. Gimana mau lindungi orang lain? Yang penting di samping kamu. Gue kasih tahu ya. Kemarin kamu rekomendasiin ke gue. Terus Riko, yang lagi ngobrol hidup sih. Iya, kepala bagian. Mau bahas atasan kamu? Silahkan. Cari tempat privat buat ngomonginnya. Jangan di tempat umum. Semua orang sibuk, nggak ada waktu dengerin gosipan kamu. Gue suka ngomong di sini. Emang kenapa? Kamu sebagai pemimpin, harusnya bisa nerima opini publik. Mental kayak gituan aja nggak kuat, gimana mau pimpin orang? Terus, apa salahnya omongan gue? Tolong perhatikan sikap kamu. Dulu waktu kamu jadi kepala bagian, bolehin bawahan ngomongin atasan seperti ini? Sekarang semua orang ada di sini. Karena kamu dan rekan kerja sudah menyampaikan banyak raguan. Tentu saja saya harus memberikan tanggapan. Pasti kalian semua penasaran. Kenapa aku belum juga mengundurkan diri? Sekarang aku akan umumkan ke semua orang. Aku berhasil mendapatkan posisi kepala bagian. Berkat proyek, pembersihan lingkungan dan penghematan energi. Saat ini, Direktur Utama sangat memperhatikan proyek ini. Dia sadar aku bisa menyelesaikannya sampai tuntas. Jadi, kalau aku mengundurkan diri, itu sama saja melempar tanggung jawab ke orang lain. Itu tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Aku tetap jadi kepala bagian. Aku tahu kalian masih banyak yang belum paham tentang proyek ini. Tapi aku yakin bisa memimpin kalian untuk menyelesaikan proposal ini bersama-sama. Kuharap kalian bisa sama tekadnya sepertiku. Tidak mengecewakan kepercayaan atasan. Terima kasih semuanya. Kepala bagian Cheng, jangan lupa, rapat pimpinan departemen jam 9 pagi. Rapat hari ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama. Terima kasih. Para rekan sekalian, aku ingin mengumumkan sebuah kabar personalia baru. Ini adalah Cheng Hua dari bagian umum. Dia dipromosikan jadi kepala bagian karena menang seleksi proposal. Tapi, aku lihat kemampuannya tidak cuma segitu. Jadi asisten pribadi direktur. Asisten pribadi. Halo semua, saya Cheng Hua. Saya tahu kalian masih ragu, tapi saya yakin bisa memikul tanggung jawab ini. Banyak keraguan, ya. Sebenarnya, jujur saja, saya juga punya keraguan. Tapi, yang saya punya lebih banyak adalah semangat dan ide-ide baru. Pak Direktur Utama berharap dalam waktu 1 tahun ke depan, saya bisa mendorong proyek sistem kantor hijau ini dengan baik. Saya harap kalian semua bisa memberikan saya kesempatan ini. Biar saya dan perusahaan berkembang bersama. Setahun lagi, sistem ini harus sepenuhnya ditransplantasi ke proyek kota hiburan satelit energi hijau. Inilah tujuan akhir perencanaan ini. Begitu proyek kota hiburan ini sukses, pengakuan pasar untuk Grup Song akan melonjak drastis. Grup Song akan menjadi pelopor di industri energi hijau. Saya harap semua departemen bisa memberikan dukungan penuh. Masa depan Grup Song ada di tangan kalian. Cheng Hua, saya serahkan Song Yao yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan perusahaan panel surya matahari hijau. Perusahaan pembuat panel surya ini adalah mitra kerjasama untuk proyek kota hiburan kita. Kamu bantu Song Yao saja. Sekalian banyak-banyak belajar. Baik, Ibu. Song Yao, jangan-jangan kamu terlalu tegang? Tentu tidak. Kalau gitu, kerjakan dengan baik, jangan sampai gagal lagi, ya. Jangan sampai bikin pihak lain kesal terus. Tenang saja, Bu. Kali ini pasti beres. Ngomong-ngomong, dengar-dengar tadi di rapat direksi, Cheng Hua naik jabatan lagi jadi asisten pribadi direktur utama. Beneran? Cheng Hua aja baru masuk perusahaan berapa lama sih?
Kenaikan jabatannya terlalu cepat banget. Kalau lo berani jual tubuh, lo juga bisa kayak dia. Tergantung lo berani apa enggak. Masa sih? Cheng Hua jual tubuh? Jual tubuh apa enggak, gue enggak tahu. Tapi, kayaknya urusan ini enggak sesederhana itu. Masa sih? Menurut gue sih, Cheng Hua pasti mata-mata yang dikirim direktur utama untuk menyelidiki integritas kita para karyawan. Begitu ada yang ketahuan nakal, langsung dia babat habis. Nggak mungkin segitunya. Jadi agen rahasia dong? Gue rasa nggak cuma itu. Cheng Hua kan baru aja naik jadi asisten pribadi. Terus tiap hari dekat-dekat sama presiden direktur. Hubungan mereka pasti bakal mesra. Cuma soal waktu aja. Gue kasih tahu ya. Sudah lama desas-desus ada yang tidak beres di antara mereka. Kayaknya nih, pas presiden direktur nikah nanti, banyak cewek di kantor yang pasti patah hati. Ngapain lo khawatirin? Belum nikah aja juga nggak bakal dapet lo. Lo harusnya bersyukur. Soalnya nggak pernah nyakitin Cheng Hua. Nggak kayak orang-orang tertentu. Yang kali ini bakal kena batunya. Susah banget keluar. Mau tanya lagi, Bapak masih sangat muda. Tapi udah memimpin perusahaan sebesar ini. Menurut Bapak, tantangan terbesarnya di mana? Usia bukan masalah. Saya berterima kasih pada mantan direktur utama, yaitu mertua saya, atas bimbingan beliau. Saya sangat berterima kasih padanya. Sejak saya mengambil alih perusahaan ini, Dewan Direksi juga sangat mendukung saya. Saya yakin, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Lalu ke depannya, apa rencana Bapak untuk keluargaan? Terus maju dan berkembang. Saya perkirakan, pangsa pasar akhirnya bisa mencapai lebih dari 50%. 50%? Itu benar-benar luar biasa. Presiden Direktur Shao, terima kasih banyak atas wawancaranya hari ini. Sama-sama. Kalau begitu, kami pamit dulu. Sampai jumpa, sampai jumpa. Oh ya, karena Merfunitur Keluargaan dan Asia memiliki citra keluarga yang harmonis. Pemimpin redaksi kami berharap bisa memotret foto keluarga Bapak untuk dijadikan sampul majalah. Bagaimana pendapat Bapak? Tentu saja tidak masalah. Saya akan bicarakan dengan istri saya. Setelah janji waktunya pasti, sekretaris saya akan menghubungi Anda. Wah, itu bagus sekali. Terima kasih atas kerjasamanya. Oh ya, saya ada satu undangan di sini, mohon disampaikan. Kepada istri Bapak. Ini apa? Istri Bapak sering hadiri konferensi pers merek mewah. Ini undangan untuk fashion show di department store ternama. Kalau Bapak dan istri ada waktu nanti, silakan hadir bersama. Dia pasti sangat senang melihat ini. Terima kasih ya. Kalau untuk masalah foto, mohon Bapak sampaikan. Kepada istri, kami pamit dulu. Silakan, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bungkus saja semua ini dulu. Baik. Lina, banyak sekali baju, belum dicoba semuanya kok sudah mau dibeli? Lagi bad mood aja. Beli baju buat pelampiasan. Nggak boleh apa? Boleh, tentu saja boleh. Lina, sudah diputuskan ya? Beneran nggak mau balik ke keluarga Shao? Nggak balik. Lagi pula sendirian aja nggak bakal mati kelaparan. Semua ini aku ambil. Total berapa, Nona An? Sudah ada yang bayarin. Aku yang bayar. Gimana lo bisa tahu aku di sini? Ini merek favorit lo. Lo kalau lagi marah suka belanja sembarangan. Makanya aku cari lo, biar bayarin. Terus gimana dong? Sekarang baru ingat mau kasih hati di sini? Udah telat. Aku salah mukul lo, karena nggak bisa kontrol emosi. Aku minta maaf, ikut aku pulang ya? Pulang? Boleh aja. Beneran? Suruh bokap lo minggir dulu, baru kita bicara. Lo jangan maksain dong, bokap gue udah menderita seumur hidup. Gue ajak dia ke sini buat nikmatin hidup, salah apa? Coba lo mikirin perasaan gue. Lo mukul gue, malah suruh gue mikirin lo? Gue bahkan nggak bisa balik ke rumah orang tua. Bokap gue lihat gue aja, langsung ngusir. Terus, gue udah berkorban segini buat lo, dapat apa? Gue nggak cocok sama bokap lo. Dia lihat gue aja, langsung cari-cari masalah. Mau gue sabarin seumur hidup? Bokap gue udah tua, hidupnya juga nggak lama lagi. Lo ngapain ribut sama orang tua? Ya nggak enak aja rasanya. Kalau lo maksa gue tinggal sama bokap lo, mending kita cerai aja. Lo ngomong apa sih?
Bokap gue nggak bisa ditinggal, lo juga nggak bakal gue lepas. Lo harusnya nyiksa gue kayak gini ya. Terus ngapain lo cari gue? Lina, dengerin penjelasan gue dong. Jangan pegang. Lepasin. Lina, Jangan kejar dia lagi. Lina lagi emosi banget, tunggu beberapa hari sampai dia reda. Baru lo ajak dia ngobrol baik-baik. Santai aja, dia kan tinggal di rumah kita. Gue bakal jagain dia baik-baik. Gue duluan ya. Tante, udah kayak gini aja masih ngetawain gue? Bukan ngetawain, gue seneng buat lo. Seneng apanya? Ada cowok yang mau balik, merendahkan diri. Ayo pulang. Kamu nggak seneng? Dia cuma mulut doang. Masalah sebenarnya MAH sama sekali belum kelar. Dia cuma nyantain gue. Terima aja, mumpung ada kesempatan. Xiao Jun sabar kayak gitu udah lumayan. Entar kalau dia udah nggak sabar lagi, di luar sana banyak cewek-cewek yang nungguin dia. Iya juga sih. Sebenarnya, masalah apa sih yang nggak bisa diselesain? Dia kan nggak selingkuh. Awas lo, nanti jadi beneran-bener. Tiba-tiba muncul selingkuhan. Baru deh repot. Contoh nyatanya ada di depan mata lo. Emang lo beneran mau ngelepas pernikahan lo? Yang nggak mau dong? Jangan marah ya Tante Bawel. Jujur aja, semua harta keluargaan ada di tangan Xiao Jun. Kalau lo nggak balik buat jagain, gue takut lo ntar kehilangan orang sekaligus harta. Baru deh nangis nggak ada air mata. Tapi dia udah pergi. Masa gue harus balik nyari dia? Malu banget balik ngebujuk dia. Lo tuh, gengsi mulu, hidup jadi susah. Sekarang lo tahu, ngapain dulu sok kuat? Laporan itu belum disetujui ya? Maaf ya, bikin kalian nunggu lama. Siapa yang berani banget sih? Siapa yang ngatur kursi ini? Kalau asisten pribadi kita sampai jatuh, siapa yang tanggung jawab? Kursi Gao Hong kan? Masuk dalam tanggung jawab bagian umum, bukan? Perangkat kantor seharusnya diperiksa secara berkala. Kalau udah rusak, harus segera diganti. Kerusakan yang jelas banget gini, masa nggak ada yang sadar? Asisten pribadi, saya yang salah. Tenang, saya sampaikan ke bawah. Saya bakal suruh mereka periksa semua, oke? Apa saya yang bilang begitu? Saya bilangnya, periksa berkala. Kenapa kata-kata saya dipelintir? Saya undang para kepala bagian ke sini untuk meninjau. Apakah dana setiap departemen sudah cukup? Tolong setiap departemen serahkan rincian pengeluaran dana untuk 2 kuartal pertama tahun ini. Biar kita bisa susun anggaran paruh kedua tahun. Ada masalah? nggak ada masalah. Oke, silakan. Jam 1. Oke. Segitu dulu. Dadah. Ada perlu apa? Saya mau lapor. Rincian pengeluaran dana yang kamu minta, saya nggak bisa buat. Suruh orang lain aja. Kenapa? Waktu kamu masih jadi kepala bagian, catatan keuangannya sudah berantakan banget. Sekarang mau saya yang urus? Nggak mungkin lah. Justru karena catatannya berantakan. Saya nggak mau sentuh-sentuh. Waktu saya jadi kepala bagian, saya udah buka catatan keuangan baru. Kamu cuma perhatikan data-data yang lama aja. Kamu nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Catatan keuangan yang berantakan ini juga saya terima dari kepala bagian sebelumnya. Ditambah banyak datanya udah nggak ada lagi sekarang. Gimana mau saya periksa? Di bagian umum kan ada banyak pegawai. Segitu aja catatannya, masa nggak bisa diselesaikan? Sebenarnya kamu mau bilang apa sih? Aku jujur aja sama lo. Aku rencana mau resign. Kalau gitu, lo harus selesin ini sebelum lo keluar. Gila. Lo tahu nggak di dunia kerja, apa yang paling gede? Nggak kerja lagi itu yang paling gede. Mau lo suruh aku urus, aku juga nggak bakal ngelakuin. Ya silakan, lo nggak usah kerja. Tapi laporan keuangan ini, aku bakal langsung di divisi hukum. Biar mereka yang selidiki. Kalau ketahuan ada apa-apa, aku pasti urus sesuai prosedur. Urus aja sesuai prosedur. Aku kan nggak ngelakuin kesalahan. Aku takut apa? Bang, tolongin aku dong, cari jalan keluar. Kok bisa-bisanya lo sampai kayak gini? Baru sekarang cari aku minta tolong? Aku cuma investasi saham. Mereka bilang beli saham ini.
Pasti cuan, tapi siapa sangka. Baru masuk langsung terjebak, sahamnya nggak naik-naik. Aku nggak terima, malah nambahin investasi terus. Ujung-ujungnya duitku habis semua. Aku beneran nggak ada jalan lain. Terpaksa aku ambil dikit duit kas perusahaan. Dikit? Kerja lo 10-8 tahun lagi. Puasa nggak makan minum, baru bisa dapat segitu nggak? Dari dulu udah gue bilang. Kalau mau investasi, tanya dulu pendapat orang lain. Kalau saham bisa bikin kaya, ngapain masih kerja? Nyalahin aku sekarang juga percuma. Bang, aku mohon. Pinjemin aku dikit duit, biar aku bisa nutupin kekurangan ini. Jangan salahin keluarga sendiri yang tega. Berani-berani lawan orang kepercayaan direktur? Dia sekarang jadi asisten pribadi. Mau periksa keuangan bagian umum, jelas-jelas nargetin lo. Siapa yang berani bela lo, berarti dia juga nggak mau kerja lagi. Sekarang gimana dong? Bang, tolong bantu cari jalan keluar. Masa masih harus diajarin? Ya jelas potong ekor untuk selamatkan diri, minta berhenti sendiri. Sekalipun dia sakti mandraguna. Berhasil telusuri semua catatan keuangan sampai tuntas. Kan lo udah pada kabur duluan, kosong melompong. Bisa-bisa nih. Nanti malah gue yang harus bersihin sisa-sisa berantakan lo. Nggak mempan tuh jurus. Udah gue coba, gue udah bilang mau resign aja. Dia bilang, meski gue resign, dia bakal tetap usut tuntas. Kali ini gue beneran kepepet, Bang. Bang, gue mohon. Tolong bantuin gue mikirin cara, kalau gue nggak bisa lewatin ini. Gue pasti masuk penjara. Gue bakal kehilangan segalanya, gue. Ya terpaksa lo terima nasib aja. Jumlah segede gitu, mau gue cari duitnya di mana? Cepetan balas telepon gue. Aku sayang kamu. Mantan abang ipar. Lama nggak ketemu ya. Kamu? Kalian mau apa? Awas gue laporkan polisi. Laporkan aja. Kebetulan gue lagi pegang beberapa bukti yang polisi lagi cari. Biar mereka selidiki siapa yang waktu itu motong rem motor gue. Bikin gue nyaris jadi arwah penasaran tenggelam. Gue pengen lihat muka bejat lo ini. Di pengadilan, masih bisa ngomong bohong apa lagi? Jangan nakut-nakutin gue. Lo punya buktinya? Berarti lo ngaku dong? Aku kasih tahu. Aku udah lihat rekaman CCTV gedung. Kebetulan lihat lo lagi di samping mobilku. Sikapnya mencurigakan banget. Terus gimana? Bisa buktiin apa? Bisa buktiin kalau teman-teman gue ini nggak datang sendiri. Kalian mau apa? Hukum nggak bisa ngadilin lo, tapi dendam keluarga Cheng nggak bisa dibiarin gitu aja. Gue nggak rela. Makanya gue yang urusin lo sendiri. Berani lo. Jangan main-main. Buat orang sampah kayak lo. Apa sih yang gue nggak berani? Kalian berani. Jangan gerak. Berdiri lo. Gue nggak bisa renang. Mantan kakak ipar. Lo udah bikin gue jatuh ke danau, mau dorong nyokap gue juga. Wajar kan kalau gue balas dendam? Tapi gue pikir-pikir, buat sampah busuk kayak lo. Isinya najis dan keji, buang dimanapun merusak lingkungan. Cuma got yang cocok buat lo. Gimana rasanya? Cheng Yong, dasar bajingan lo. Kalau mau jadi bajingan beneran, gue masih harus banyak belajar sama lo. Soalnya di dunia ini, cowok sebangsat lo emang jarang. Lihat apa lihat? Salahin diri lo sendiri, namanya karma. Gue ingetin, kalau lo berani sentuh keluarga gue lagi.
Lain kali bukan cuma got, tapi kolam tai yang lebih cocok buat lo. Nikmatin aja sana. Pergi. Duduk aja di sana. Cheng Yong, dasar bajingan. Kau tunggu saja. Aku pasti akan balas dendam. Kau tunggu saja. Saya sudah atur ibu berobat ke dokter mata spesialis terbaik. Minggu depan, silakan. Saya ibu tidak akan lama lagi bisa melihat kembali. Dengar itu, Pak? Mata ibu segera bisa pulih. Ibu tidak perlu lagi hidup dalam kegelapan. Dengar. Harus berterima kasih pada Tuan Song dan Nyonya Tang. Cheng Yong, kau kemana saja? Bu, bagaimana ibu tahu ini saya? Langkah kakimu khas banget. Kau kemana? Kok bau-bau aneh gini? Saya habis menghajar si brengsek yang pantas dipukuli itu. Lega rasanya. Apa? Kau berantem lagi sama orang? Dasar anak nakal. Rumah sudah berantakan, masih cari masalah. Saya cuma kasih pelajaran dikit. Diam. Masih banyak alasan. Sudahlah, jangan marah-marah begitu. Biarkan Cheng Yong mandi dulu. Ganti baju, biar tidak memalukan di depan Nyonya Tang. Terima kasih, Bu. Dia itu, kenapa tidak ada kemajuan sama sekali? Ngomong-ngomong, saya berencana membawa Cheng Yong ikut dengan Song Yao, membantu mengerjakan beberapa hal. Bagaimana menurut kalian? Cheng Yong ini, dia tidak bisa apa-apa. Saya khawatir merepotkan Tuan Song. Pak, jujur saja, waktu muda dulu. Saya lebih gila daripada Cheng Yong. Kalau Cheng Yong bersama saya akan didik dia baik-baik. Saya khawatir. Saya membuatnya jadi nakal. Tuan Song, kalau Tuan Song mau mengajari Cheng Yong kami benar-benar harus berterima kasih banyak, Tuan Song. Iya. Kalau begitu, kita setuju saja. Baik, Sudah, ayo makan. Presiden Direktur, kenapa Bapak juga ada di sini? Waduh, gak diterima ya? Aku dengar dari Direktur Utama. Katanya dia tiap hari bisa makan masakanmu. Makanya aku minta izin Direktur Utama biar bisa ikutan makan di sini. Gak bakal gak diterima, kan? Mana berani aku? Nah, gitu dong. Ayo, makan. Bau banget. Cheng Yong si bajingan itu. Sini, terima kasih. Aku datang. Wah, wangi. Ada paha babi kecap juga. Cheng Yong, jangan sembarangan. gak apa-apa. Cheng Yong, tadi kamu bilang mau ngajarin orang. Siapa sih? Sampah masyarakat, gak usah dibahas. Jangan-jangan Xiao Jun? Bukan. Kok bisa mikir ke dia sih? Dasar anak setan itu. Apa beneran kamu cari masalah sama Xiao Jun? Gila, kamu cari mati ya? Pak, Xiao Jun itu nyaris dorong mama dari pinggir danau, nyaris tenggelam. Kalau gue gak kasih pelajaran, kamu mau bikin aku mati gara-gara marah ya? Cheng Yong, kita lagi makan. Jangan marah. Cheng Yong, kamu gak pinter banget sih. Ngapain gangguin Xiao Jun? Bikin mama papa khawatir. Dia bisa balas dendam. Terus gimana? Berani dia? Kalau berani, aku bakal apa? Mau jadi preman ya? Bukan jadi preman, aku cuma mau. Sudahlah, kita cuma khawatir. Kamu ngasih pelajaran ke dia. Emang bisa? Walaupun gak bisa ngasih pelajaran yang beneran, paling gak dia harus merasakan susahnya. Terus gimana kalau dia lapor polisi? Tapi dia sudah berani ganggu keluargaku segitu parahnya. Gue gak bakal terima ini. Banyak cara buat ngasih pelajaran. Balas dendam. Dengan cara yang sama. Nanti aku ajarin pelan-pelan. Iya juga ya, Xiao Jun itu pengen punya segalanya. Ya udah, gue bikin dia kehilangan segalanya. Nanti ikut aku aja, pelan-pelan aku ajarin. Terima kasih, Tuan Shirong. Song Yao, si Xiao Jun ini. Kok bisa jahatnya kayak gini sih? Susah juga jelasinnya, cuma 3-2 kalimat. Beneran mau tahu? Coba langsung tanya orangnya aja. Udah lama gak ada hubungan sama dia. Urusannya jangan tanya aku. Ya udah gak usah tanya. Tapi menurut mama angkat, kamu bener kok ninggalin cowok itu. Lagi pula kamu masih muda.
masih bisa cari jodoh yang lebih baik. Ngomong-ngomong, aku lihat Song Yao itu bagus loh. Orangnya pinter, baik hati lagi. Aku sangat mengaguminya. Kalau kalian pacaran dengan tujuan serius mau nikah, itu sih bagus banget. Nanti, kamu jadi tangan kanan kiri grup Song. Aku sekarang gak mau mikirin urusan cinta-cintaan. Yang penting fokus kerja dulu. Ya udah kalau gitu. Mama gak maksa. Kamu renungin aja dulu. Pak Song, maaf ya. Anak saya ini seleranya jelek. Gak bisa menghargai orang baik. Ngomong apa sih? Baiklah, selera saya yang jelek. Nah, sekarang saya yang suka sama Pak Song. Kamu mau nikah gak? Jangan ngomong asal di sini. Sudah, makan dulu, makan. Makan selagi hangat. Terima kasih. Lina, katanya masakan restoran ini lumayan enak. Ayo makan. Habisin makanannya baru ada tenaga buat jalan-jalan, oke? Terserah. Ayo pergi. Masakan Anda sudah siap. Bos. Luar biasa liciknya toko ini. Lihatlah piring sebesar ini. Isinya cuma sedikit. Gimana mau kenyang? Kamu terlalu serakah. Lalu kamu mau apa? Beli satu gratis satu. Mending kita cari restoran lain aja. Jangan makan di sini. Aku rasa kamu cuma pura-pura mabuk. Gak apa-apa. Orang kayak gitu udah biasa. Ayo duduk. Kamu mau apa? Santai aja, duduk dulu. Kamu bilang aku pura-pura mabuk? Ya udah, anggap aja aku gila. Kamu berani-beraninya pecahkan piringku. Terus kenapa? Cepat pergi. Ayo cepat. Cepetan. Apa-apaan ini? Aku. Sudah, Lina, cepat lari. Aku gak kuat lari. Gak bisa, gak kuat. Cepat lari. Aku gak sanggup jalan lagi. Tulang-tulangku udah tua, gak tahan. Lina, ada apa sih? Kenapa buru-buru banget? Kamu tahu gak, orang yang buat onar di restoran tadi? Itu ayahnya Xiao Jun. Apa? Itu ayahnya Xiao Jun? Kamu juga lihat kan? Ayahnya tipe orang kayak gitu. Sedikit gak suka langsung marah, sedikit gak sesuai harapan. Langsung lempar-lempar barang. Siapa yang tahan sama sifat kayak gitu? Ayahnya Xiao Jun kok bisa kayak gitu sih? Gak heran kamu pulang ke rumah orang tua. Kok Xiao Jun gak ngaturin ayahnya? Xiao Jun itu anak yang berbakti. Apapun yang terjadi, selalu ayahnya yang benar, aku yang salah. Sebelum ayahnya pindah ke sini, Xiao Jun selalu nurutin aku. Setelah ayahnya pindah, semuanya jadi terbalik. Ayahnya suka marah-marah tanpa alasan, bahkan ngomong kata-kata kasar yang bikin malu. Aku cerita ke Xiao Jun, dia cuma suruh aku sabar. Aku udah gak tahan lagi sabarnya. Sudah, jangan sedih lagi. Kayaknya jalan-jalan juga gak asyik lagi. Mending kita beli makanan bungkus aja, bawa pulang. Lihat, kedai mie itu kelihatannya enak. Ayo kita beli bungkus, bawa pulang, ya? Makan selagi masih panas. Mie di sini emang enak. Ada apa? Kenapa wajahmu kelihatan putus asa gitu? Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Xiao Jun kan anak yang berbakti. Kamu harus cari tahu apa yang dia suka, baru hubungan kalian bisa akur. Dulu aku juga mikir kayak gitu. Makanya, biar ayah Xiao Jun ngomel-ngomel ke aku selalu berusaha sabar. Bukan maksudku kamu harus sabar, tapi cari tahu apa yang dia suka. Cari tahu apa yang dia suka. Misalnya, kalau bapaknya suka minum, beliin dia arak. Kalau suka makan, beli makanan kesukaannya. Kalau suka ngapain, ikutin aja dia. Lama-lama, dia pasti mikir, istri anakku ini baik ya. Nah, hubungan kalian kan jadi membaik. Wah, kalau semudah itu, enak banget ya. Bapaknya Xiao Jun itu minum langsung mabuk ngamuk. Semuanya dia lihat nggak enak. Kayak tadi di warung makan, dia terus-terusan bikin ribut. Tapi pas sadar, dia lupa semua yang udah dia lakukan. Makanya aku nggak berani beliin dia arak. Iya juga sih. Dengar ceritamu, emang susah ya. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Tapi ngomong-ngomong, Lina, kamu terus-terusan gak pulang juga bukan solusi. Bukannya kamu mau ambil kembali harta keluargaan dari Xiao Jun? Tapi dia harus minta maaf dulu
baru aku pulang. Walaupun dia nggak minta, kamu harus sabar dulu. Cuma kalau kamu balik lagi ke samping Xiaojun, baru harta keluargaan bisa kembali, ngerti nggak? Ayo, cepetan. Makan selagi masih panas. Nasi nggak boleh nggak dimakan. Presiden Direktur, tadi bener nggak omonganmu? Nggak mau kasih Cheng kerja di kantor, bahwa dia belajar di sampingmu? Ya benar dong. Aku bisa lihat. Cheng dasarnya anak baik. Cuma dia masih muda, pasti masih emosian. Ditambah lagi kebenciannya sama Xiaojun. Begitu kuat. Kalau nggak dijaga dekat-dekat, takut dia gegabah. Dan bikin masalah lagi. Presiden Direktur, aku nggak tahu gimana mau terima kasih. Kamu tahu sendiri. Semua ini kulakukan buat kamu. Aku cuma mau bantu ringankan beban dan masalahmu. Aku cuma pengen lihat senyum manismu. Balasan terbaik darimu ya cuma satu, tersenyum. Dan terima usahaku ngejar kamu. Kamu memang keras kepala ya? Bahkan terlalu adil. Direktur utama aja udah turun tangan jodohin kita. Kamu gak kasih muka sama sekali. Aku memang sangat berterima kasih padamu. Tapi aku nggak pantas dapat perlakuan baik kayak gini darimu. Seperti yang aku bilang tadi, semua perhatianku sekarang cuma kerjaan dan keluarga. Aku nggak mau bahas urusan cinta lagi. Kamu tahu nggak, keadaan kekepalanmu itu benar-benar bikin kesal. Walaupun kamu mau fokus kerja, mau jagain keluarga baik-baik, itu hubungannya apa? Sama usahaku ngejar kamu nggak mau terima cintaku. Apa karena kamu masih nggak bisa lupa sama Xiaojun? Bukan karena nggak bisa lupa dia, tapi nggak bisa lupa sama luka yang dia bawa. Selama luka-luka ini belum sembuh, aku rasa aku nggak bisa terima perasaan siapapun. Aku mau bantu kamu menyembuhkan luka-luka itu. Aku ini psikolog yang lumayan loh. Aku bisa bikin lukamu sembuh cepat dan sempurna. Kamu emang orang baik, tapi kamu tahu aku sekarang beneran nggak bisa janji. Iya, aku emang orang baik. Tapi tetap aja nggak bisa dapetin cintamu. Tapi gue ini orangnya, kalau udah nentuin target, berapapun rintangannya, gue malah makin semangat. Cheng Hua, gue nggak bakal nyerah. Gue tunggu kamu. Dah. Pak Xiao, makan siang sudah siap. Ini masak apa sih? Kan kita ini keluarga yang hidup sederhana. Garam sama micin nggak usah dipakai. Cuma direbus pakai air biasa aja udah cukup. Ih, yang bener aja. Ini perintah Nyonya Muda. Ya udah deh, dengerin aja tuh cewek. Ada apa sih, Pak? Pagi-pagi gini, ini makanan manusia? Udah, Bapak minum kebanyakan, lidahnya udah rusak. Ini kenapa bukan makanan manusia? Dibanding dulu, aku udah jarang minum. Ini satu-satunya kesenangan gue seumur hidup, tolong deh. Jangan sampai kesenangan kecil ini aja. Lu rampas, oke? Ayah, ada majalah yang mau wawancarai aku akhir-akhir ini. Mereka mau foto keluarga lengkap. Foto keluarga lengkap? Masa sih? Keluarga kita cuma berdua, ayah sama aku. Mau foto keluarga apa lagi? Gak masuk akal. Jangan pura-pura lupa, ayah. Kan ada Lina. Kamu belum cerai sama dia? Ayah, orang sukses punya. Harus ada keluarga yang bahagia. Anakmu ini demi menjaga citra yang baik. Berencana manggil Lina balik buat wawancara dan foto. Ayah gak bakal nolak kan? Tentu saja aku nolak. Waktu kamu nikah dulu, kamu aja. Gak ngundang aku kan? Ayah, itu karena gak usah dijelasin. Itu udah lewat. Serius. Istri kamu yang putri manja itu jauh kalah sama Cheng Hua. Dulu waktu kamu nikah sama Cheng Hua setidaknya tiap minggu masak enak dan bawa ke panti jompo buat ketemu aku. Dia bahkan nemenin aku minum 2 gelas. Cuma dari hal itu aja, aku udah gak bisa suka sama si putri manja yang sekarang. Tapi ayah, itu udah. Dengerin dulu.
Iya, aku gak sukaan Lina. Tapi demi kamu, demi biar anakku terkenal. Walaupun aku gak suka dia, aku harus tahan napas kan? Pinter juga. Ayah, jadi maksud ayah. Aku boleh manggil Lina balik? Pergi bilang sama dia, gue udah nggak mau ribut lagi. Suruh dia buru-buru balik. Oh iya, setelah balik, dia harus lebih nurut. Jangan selalu teriak-teriak sama gue, nggak sopan banget sih. Gue janji bakal ngurus bapak. Oke, cepetan berangkat kerja sana. Dasar bocah ini. Iya deh, iya. Bapak jangan minum kebanyakan ya. Oke, dikit aja kok. Kayaknya udah hampir waktunya ya. Udah sih. Ayo berangkat. Oke, ayo, jalan. Pak Shao. Maaf, sekarang harusnya panggil Direktur Utama Shao. Silakan duduk. Ini dividen dari investasi luar negeri. Memang hak lo. Imbal hasilnya tinggi banget. Iya, Kerja sama, lo bakal cuan gede. Ngomong-ngomong, grup Song mau kerja sama dengan Matahari Hijau. untuk proyek kota hiburan satelit energi hijau. Sekarang pasar lagi optimis banget sama saham perusahaan itu. Lo tertarik buat taruhan lagi bareng gue? Proyek itu gue pernah dengar. Semua kalangan lagi antusias. Tapi, soal perusahaan panel surya matahari hijau, harga sahamnya sekarang udah tinggi banget. Kalau investasi sekarang, butuh modal yang gede banget. Butuh 100 juta. Banyak banget? Tunang aja, pakai aset keluargaan buat jaminan ke bank. Pasti bisa dapat pinjaman lebih dari 100 juta. Bisa untung berapa? Aku udah laporan keuangan terbaru perusahaan mereka. Sepertinya bisa dapat untung lebih dari 2 kali lipat. Gimana? Informasi yang kamu kasih ini, pasti benar kan? Tentu dong. Kalau nggak tadi, mana mungkin ada dividen sebanyak itu bisa dibagi? Ingat, kalau mau, harus cepetan. Kalau lambat, udah, nggak ada untungnya lagi. Oke, udah deal. Cepat beliin aku saham perusahaan panel surya matahari hijau. Lilin, ke kantor aku bentar. Coba kamu lihat tabel rincian ini. Aku udah cocokin catatannya di atas, kok nggak nyambung? Iya, kok bisa gini? Siapa yang ngajuin dana ini? Itu Gao Hong. Jangan-jangan dia yang nyolong uang perusahaan? Jangan buru-buru nyimpulin sebelum ada bukti. Kamu sibuk dulu aja. Oke, aku cek lagi deh. Cheng Hua ngirim SMS ke aku buat apa, ya? Gao Hong, tolong ke atap gedung. Ada yang perlu dibahas. Cheng Hua. Ngajak ketemu di sini mau ngomongin apa? Kamu pasti tahu aku lagi audit akhir-akhir ini. Ada selisih besar di catatan keuangan bagian umum yang lewat tangan kamu. Maksud kamu apa? Kamu lagi nuduh aku yang nyolong uang perusahaan, ya? Bukan cuma ngasih isyarat. Aku punya buktinya. 2 hari lagi. Kalau kamu bisa balikin duitnya, aku bisa gak laporin. Kalau gak bisa, Ini kesempatan terakhir buat kamu. Kalau gak bisa, ya siap-siap masuk penjara. kamu sebenarnya benci banget sama aku, ya? Kamu mau bunuh aku, ya? Aku tahu. Waktu aku jadi kepala bagian, aku gak baik sama kamu. Jadi sekarang kamu mau balas dendam, ya kan?
Kamu mau jadikan aku tumbal, ya kan? Gao Hong, denger baik-baik. Aku nggak mau balas dendam sama kamu. Dan nggak mau jadikan kamu tumbal. Aku cuma jalankan tugas. Jen, jangan pakai alasan tugas. Siapa lo pikir lo? Cuma modal sok deket sama Song Yao, ya? Dasar cewek jalang. Kamu tahu gak aku udah berapa lama di perusahaan ini? Kamu tahu gak berapa banyak yang udah aku korbankan buat perusahaan? Perjuangan seberat apa yang aku alami hingga jadi kepala bagian? Posisi ini cuma gara-gara munculnya cewek kayak kamu. Sekarang aku jadi apa-apa. Sekarang kamu malah mau masukin aku ke penjara. Kamu kejam banget, ya? Aku sudah berkorban banyak untuk perusahaan, tapi bagaimana perusahaan membalasnya? Aku cuma minjem duit perusahaan buat investasi saham. Mau cari untung dikit, malah bangkrut semua. Aku bisa sengsara kayak gini, semuanya gara-gara kamu. Dasar pembawa sial. Malah mau bikin aku masuk penjara? Kamu mau bunuh aku, ya? Kenapa kamu tega banget sih? Kenapa kamu perlakuin aku kayak gini? Ngapain sih, Gao Hong? Aku gak boleh masuk penjara. Beneran gak boleh? Jangan sakiti aku gini. Kamu mau aku mati? Lepasin! Mau bikin aku masuk penjara? Dasar cewek jalang. Kenapa kamu tega banget sih? Kamu mau ngapain? Gimana? Kamu apa? Gak apa-apa. Aku tadi ngapain? Kamu ngapain? Di dalam hati kamu yang paling tahu. Presiden Direktur, aku gak bermaksud begitu. Aku beneran gak. Aku cuma mau bilang, aku gak sengaja nyalahgunain uang perusahaan. Kamu nyalahgunain uang perusahaan? Kamu berani nyalahgunakan uang perusahaan? Aku lapor polisi. Jangan, Presiden Direktur. Aku gak sengaja. Presiden Direktur, aku mohon, kalau dilaporin ke polisi, aku hancur. Jangan lapor polisi. Tolong bantu aku, asisten pribadi. Jangan lapor polisi. Lihat, dia udah kamu celakai, masih mau minta ampun. Aku rasa dia juga gak sengaja. Lagian, kalau hal kayak gini tersebar, bisa pengaruhi reputasi perusahaan. Ini pelanggaran pertamanya. Kasih dia satu kesempatan aja. Kamu beneran mau kasih dia satu kesempatan? Tolong deh, Presiden Direktur. Aku mohon, Presiden Direktur. Aku kasih muka ke asisten pribadi, kasih kamu satu kesempatan lagi. Batas waktunya 2 hari. Harus lunasin uang yang kamu korup itu. Kalau enggak, aku lapor polisi dan kamu ditangkap. Oke, aku pasti lunasin uangnya. Aku pasti, tenang aja. Terima kasih, Presiden Direktur. Terima kasih, asisten pribadi. Ayo pergi. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Hati-hati. Apa? Ada yang mau celakain kakak aku? Siapa yang berani banget? Aku cari dia, minta pertanggungjawaban. Cheng Yong, aku panggil kamu balik. Bukan buat jadi tukang pukul. Kedepannya belajar, jangan pakai ini buat kerja, pakai ini. Iya benar, Cheng Yong. Kamu udah gede. Bisa gak lebih dewasa dikit? Jangan gegabah. Oke, Kamu bener-bener bikin aku kagum. Barusan di atas, hampir aja kamu didorong jatuh sama dia. Tapi kamu masih mau minta ampun buat dia. Gao Hong udah kerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Dia karyawan senior. Meski gak ada jasa, paling nggak ada pengabdiannya. Dia nyalahgunakan uang pasti ada alasan susah. Kalau kita bisa maafin dia, bisa ningkatin loyalitas dia ke perusahaan. Menurutku, mending kasih dia kesempatan buat tebus dosa dengan prestasi. Aku agak iri sama dia. Iri apa? Dia perlakuin kamu kayak gitu, kamu masih belain dia. Aku sudah bersikap baik banget sama kamu. Tapi kamu bahkan gak mau kasih kesempatan buat jadi teman dekat. Ngomong apaan sih? Oke, aku gak mau sembarangan lagi. Aku mau ketemu perusahaan Panas Surya. Bahas proyek kerja sama pengembangan. Menurutku, untuk kasus ini, kamu harus ikut sama aku. Mau bahas kerja sama? Aku nggak bisa bantu. Siapa bilang? Proyek penghijauan kantor yang kamu usulin dulu. Kan hasilnya bagus banget. Jangan mikir kebanyakan. Santai aja, ikut sama aku. kalau gitu, Presiden Direktur, aku ngapain di sana? Ke kantor dong. Oke, ngerti. Kalian duluan aja. Ayo. Kakak juga sih, nyebelin banget. Cowok bagus kayak gini aja nggak mau. Dia ini bodoh, atau emang seleranya jelek ya? Aku beneran nggak ngerti dia mikir apa. Kalah aja lu orang. Omong kosong. Gue lagi mikirin strategi nih. Nanti lu yang bakal nangis minta ampun. Mikir strategi? Udah setengah hari lu mikir, masih aja mikir? Mikir lagi, udah mau malam nanti. Main catur nggak boleh mikir strategi? Boleh dong, boleh. Memangnya strategi apalagi yang bisa dipikir? Nggak terima kalah, nunda waktu? Tunggu ketawanya. Yang nyerah nanti lu. Oke, mikir aja lu. Gue kasih waktu 10 menit lagi. Ini kan nggak main sama lu. Urusan apa lu ikut campur? Minggir sana.
Gila lu. Itu kan ayahnya Xiao Jun? Main catur aja sambil minum-minum. Kasihan juga si Lina. Gak mau. Kamu main curang. Apa sih orang ini? Cuma main catur aja. Maksudmu main curang apa? Kamu yang curang. Bentengku ada di sini tadi. Kok hilang? Bentengmu udah dimakan dari tadi. Omong kosong. Aku gak ingat. Aku tahu. Pasti kamu. Waktu aku lagi lengah. Kamu ambil bentengku, ya? Sinting lu. Ngapain aku ambil bentengmu? Ya, kamu, kembaliin bentengku. Kamu ngapain? Berhenti, berhenti, kembaliin bentengku. Burungku, burungku. Kembaliin bentengku, ganti burungku. Ganti burungku. Ganti apaan sih? Burung lusuhmu itu kabur ya udah kabur. Masih berani minta ganti rugi? Dengar ya, burungku ini jenis langka. Harganya 10 juta. 10 juta. Burungnya aja udah kabur, gak ada bukti. Mau nipu orang ya? Dia gak salah. Burungnya emang harganya 10 juta. Kamu yang bikin burungnya kabur, ya tanggung jawab. Aku akhirnya ngerti. Kalian lihat anakku kaya. Jadi pada komplotan mau nilep aku ya? Bapak ini kaya. Juga gak bakal ganti rugi ke kalian berdua bajingan ini. Jangan pergi, berhenti, ganti burungku, jangan lari. Jangan lari. Ganti burungku. Apa? Kamu bilang ayahnya Xiao Jun? Ribut sama orang di taman? Iya. Cepat ke sini. Aku pikir kalau kamu bisa selesaikan masalah ini, mungkin ayah mertuamu bakal terharu. Jadi hubunganmu sama dia bisa membaik. Oke, aku segera ke sana. Hei, jangan lari. Berhenti. Kau jangan lari. Ganti burungku. Hei, berhenti. Jangan lari. Kalau kau lari lagi, aku telepon polisi. Berhenti, jangan lari. Kau berhenti, jangan lari. Hei, berhenti. Berhenti. Ganti burungku. Tante, Lina, akhirnya kau datang. Mana orangnya? Tadi mereka masih di sini, ribut-ribut. Terus ayah mertuamu itu lari, kabur, minggat. Cepat, kita kejar bareng. Berhenti. Jangan lari. Jangan lari. Kau jangan lari. Ayo bangun, cepat bangun. Ayo, ikut aku ke kantor polisi. Lepasin. Lepasin dia. Tolong. Jangan sok les, mau pergi atau enggak? Tolong. Kok bisa-bisanya ngeselin banget sih? Tolong. Itu burung langka. Aku beli seharga 10.000. Pak, ayo bangun, cepat bangun. Ada apa? Kenapa ini? Menantu, pas banget kau datang. Orang-orang ini mau bunuh orang. Siapa yang mau bunuh? Kau menantunya? Bukan. Kami temannya. Cuma teman. Kenapa? Orang ini nggak beres. Cuma bentar aja. Mana orangnya? Ayo, cek ke sana. Begini ceritanya. Dia bikin burungku kabur. Semua yang di sini saksi. Aku minta ganti, dia malah kabur. Masa iya aku biarin dia kabur? Ini aja deh, gak harganya. Kamu yang ganti. Siapa yang ganti juga sama aja. Kasih 10.000. Itu jelas-jelas nipu. 2 burung jelek minta 10.000? Ah, dasar. Jangan asal ngomong, Nona. 2 burung pak tua ini emang harganya 10.000. 10.000 itu kebanyakan deh. Ya 10.000. 10.000? Ya? Ini 10.000. Silakan dihitung. Maaf ya. Ayo kita pergi, ayo. Ini keterlaluan, menantu perempuan. Aku tak izinkan kau bersama perampas istri orang. Bersama dia. Paman, biarkan saya antar bapak pulang. Apa sih paman? Panggil ayah saja. Kok kamu bisa punya kalung ini? Berikan padaku. Apa maksudmu? Pergi sana. Hei, paman. Sudahlah, jangan dikejar. Klien masih menunggu kita.
Kita tahu paman yang ambil, nanti kita ambil kembali. Kamu baik-baik saja? Baik. Cuma kaget aja. Istirahat sebentar dulu sebelum kita pergi. Orang macam apa sih itu? Sungguh tidak masuk akal. Itu mereka. Orang tua brengsek. Hancurkan papan caturnya. Pak, saya mau tanya. Bukankah Bapak tadi orang yang mengejar keluar itu? Iya, memang. Kalian siapa? Kami bantu orang yang rusakkan sangkar burung Bapak. Menyelesaikan masalahnya. Orang itu siapa sih? Di mana-mana ada saja yang mau membantunya. Siapa? Siapa lagi yang membantunya? Uang untuk burungnya, 10.000, sudah dia ganti. Sudah dibayar. Iya, sudah diganti. Lagi-lagi dia. Cewek ini kok selalu ngehalangin gue sih? Tunggu dulu. Ternyata bapak tua ini lumayan menarik juga ya. Kyusin, kamu mau nikah sama aku? Jadi istri aku? Kasih kalungnya. Dengar nggak? Jangan, Dake. Jangan. Kasih. Aku mau minum. Dake, jangan. Kasih. Dake, Dake. Lepasin. Kalung ini satu-satunya kenangan yang kamu kasih ke aku. Nggak boleh dijual. Sekelar apapun kita, nggak boleh dijual, Dake. Ini hadiah pertunangan yang aku kasih ke Kyusin. Barang sepenting ini. Kok bisa ada di Chenghua? Nggak mungkin. Aku harus tanya Chenghua. Si cewek matre itu di mana sih? Aneh, tiba-tiba hati gue nggak karuan. Kayak ada sesuatu yang bakal terjadi. Bu angkat. Kenapa, Bu? Nggak apa-apa. Cuma gelas jatuh pecah. Nggak apa-apa. Ya aku yang bersihin. Hati-hati. Nggak apa-apa. Aku buang aja pecahannya. Kalungmu di mana? Keluarga Xiao Jun ini keterlaluan banget. Song Yao, bawa aku cari mereka. Aku mau bantu Chenghua. Ambil kembali Liang Tinjenya. Nggak usah. Ibu, nanti aku sendiri yang ambil. Mereka cuma bisa nindas kamu. Kamu pergi minta, belum tentu dikasih. Lagi pula, jangan-jangan kalungnya udah mereka jual. Itu bakal parah banget. Kalung ini tak berharga, tapi kenangan berharga. Aku harus ambil sekarang juga. Song Yao, bawa aku sekarang. Oke, kita berangkat sekarang. Ayo. Pak Song, kalian? Permisi, Xiao Jun ada? Atau bapaknya ada? Maaf, nggak ada orang di rumah. Nggak ada. Pergi kemana? Tuan tua minum terlalu banyak, tiba-tiba pingsan.
Sekarang udah dilarikan ke rumah sakit. Aduh, sakit banget. Dok, bapakku kenapa? Apakah Pak Shao tua biasanya? Punya kebiasaan mabuk-mabukan? Urusan lo apa? Yah, jangan omong gitu. Iya, dia biasa suka minum sedikit. Kalau tebakanku nggak salah, dia peminum berat jangka panjang. Lambungnya berdarah, tapi perlu pemeriksaan lebih lanjut. Untuk diagnosa pasti, aku nggak mau. Jangan termakan omongannya. Sudah, jangan ngomong lagi. Demi kesehatan bapakku, pemeriksaan apapun boleh dilakukan. Tentu saja perlu. Kerjasama dari keluarga. Xiao Jun, jangan dengerin dia ngawur. Ini dokter mau nipu duit lo. Aku nggak mau rawat inap. Sudah, Yah, diam dulu. Pak Shao, untuk rawat inap perlu isi formulir dan urus administrasi. Silakan ikut saya dulu. Baik, Yah, istirahat dulu. Aku balik bentar lagi. Sudah lo yang ada. Xiao Jun, bawa aku keluar. MA, maaf ya, aku benar-benar minta maaf. Aku pasti cari kesempatan buat minta kembali Liontin Giok itu. Sudahlah. MA nggak marah kok, jangan dipikirin terus. Ngomong-ngomong, gimana hasil kalian ke perusahaan panel surya tadi? Proyek kerjasama kota hiburan satelit itu lancar nggak? Secara teknis sih lancar-lancar aja. Tapi dari pembicaraan sama mereka, dapat info lain nih. Kayaknya dana proyek ini bakal melonjak drastis. Kenapa? Soalnya, meskipun Matahari Hijau kelihatan antusias buat kerja sama-sama kita, tapi di saat yang sama, mereka juga lagi negosiasi sama perusahaan Amerika, Sterling. Kalau mereka nggak kasih kepastian, nanti pas head to head, biaya kota hiburannya pasti membengkak banget. Wah, masalahnya gede juga ya. Cheng Hua, ada ide apa nggak? Maaf, aku barusan nggak dengar. Masih kepikiran Liontin Gioknya ya? Aku mikir, Om emosi tak stabil, kesehatannya buruk. Baru saja marah. Takut dia simpan Liontin. Jangan-jangan nanti ada apa-apa, kan repot. Gimana kalau aku ke rumah sakit sekarang, jenguk Om? Sekalian minta balik Liontinnya? Jangan, aku nggak setuju. Kenapa? Kamu kesana, bukan cuma gak bakal dapet liontinnya. Tapi kalau ketemu Xiao Jun, dia pasti menyalahkanmu. Kalau berani sentuhmu, itu bahaya banget. Di tempat umum, kayaknya nggak bakal berani keterlaluan sih. Kamu terlalu baik hati deh. Dalam kondisi kayak gini, menurutku sebaiknya kamu jangan ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Direktur utama, masalah Liontin Giok ini kayaknya ditunda dulu deh. Alasan, Tapi, Udah, nggak usah, tapi. Aku setuju sama pendapat Song Yao. Urusan Liontin ditunda dulu, fokusin proyek kerjasama. Sebagai prioritas utama, kamu sekarang belajar yang benar sama Song Yao. Fokus pelajari skill manajemen profesional. ya, mau gimana lagi, cuma bisa begini. Aku tahu, nanti aku urus. Loh, hasil pemeriksaannya keluar belum? Setelah pemeriksaan terakhir, kami memastikan Pak Shao mengalami pendarahan di usus 12 jari. Dan limpanya juga bermasalah. Sekarang, kami perlu segera melakukan operasi. Butuh tanda tangan Anda dulu. Gak masalah, aku tanda tangan sekarang. Xiao Jun, cepat bawa aku pergi dari sini. Aku gak mau dioperasi. Bawa aku pergi dari tempat sialan ini. Masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Kamu sekarang harus fokus sembuh dulu. Ada urusan apa yang lebih penting dari nyawa sendiri? Ini dulu aku berikan ke ibumu. Sekarang malah ada di tangan Cheng Hua. Aku harus cari Cheng Hua. Aku tanya dia, dapat kalung ini dari mana? Cepat bawa aku. Pasti bisa ketemu cewek itu. Dulu dia kabur sama cowok lain, gak takut kena karma. Gak takut disambar petir. Sudah, tenang dulu. Ini gak akan lurus, Cheng Hua gak akan kabur. Kamu sekarang, rawat tubuhmu dulu, oke? Aku sudah nunggu 20 tahun. Aku sudah benci 20 tahun. Kamu mau suruh aku sabar sampai kapan lagi? Aku tahu ya. Tenang aja, urusan ini aku yang tangani buat kamu. Setelah aku tanya jelas ke Cheng Hua, aku langsung balik kasih tahu kamu, oke? Pokoknya harus ketemu cewek jalang itu. Sudah ya. Kalau tidak, aku mati pun takkan lega. Kamu tiduran dulu ya.
Baiklah Pak Shao, jangan khawatir. Ayahmu sudah aman. Operasinya berjalan lancar. Terima kasih. Sudah seharusnya. Asisten pribadi Presiden Direktur, hari ini aku sampai di titik ini. Ini juga salahku sendiri. Kalau bisa mengulang waktu, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tapi sudah terlambat. Aku hanya bisa memilih cara ini untuk mengakhiri segalanya. Baik. Langsung beritahu aku kalau ada kabar. Cheng Hua, kamu sudah terima email belum? Email apa? Email dari Gao Hong. Cepat buka dan lihat. Aku punya firasat buruk, deh. Ini. Sial. Jangan-jangan Gao Hong punya niat bunuh diri? Kamu juga merasa begitu? Cepat cari dia. Aku tahu penjelasanku takkan dimaafkan. Satu langkah salah, langkah selanjutnya pasti ikut salah. Aku tidak akan sampai di titik ini hari ini. Aku mengaku menggelapkan uang perusahaan, mengambil uang dari rekening departemen. Dari rekening khusus, uang dipindahkan ke departemen. Mungkin kalian tidak percaya. Aku pernah berpikir mengembalikan uang itu. Hanya saja tidak kusangka, jumlah kecil yang menumpuk setiap hari. Ternyata totalnya melebihi bayanganku. Aku sudah minta tolong pada semua kenalan. Hati manusia seperti harimau, perasaan seperti kertas tipis. Begitu bicara uang, setiap orang langsung berubah muka. Tapi mau menyalahkan siapa lagi? Semuanya adalah akibat ulahku sendiri. 100 juta rupiah. Tidak banyak, tapi juga tidak sedikit. Dan bukan sembarang orang bisa meminjamkannya. Orang bermoral karena godaannya belum besar. Bisa setia karena imbalan untuk mengkhianati belum cukup banyak. Aku tidak bermoral tinggi, juga tidak setia. Nasib seperti ini seharusnya sudah kuduga. Jawaban yang seharusnya ku ketahui sejak awal. Ini apa sih? HP-nya nggak diangkat. Itu dia. Ada orang mau bunuh diri. Nih cewek mau ngapain sih? Ini kenapa sih? Ada masalah apa? Kayaknya itu Gao Hong. Aku naik dulu ya. Cheng Hua. Halo, ini kantor polisi. Mama, Papa. Anakmu ini tidak berbakti. Anakmu sudah tak punya muka lagi ketemu kalian. Di kehidupan selanjutnya, biarkan aku jadi anak kalian lagi. Di alam baka nanti, aku baru bisa membalas kebaikan kalian. Presiden Direktur, Asisten Pribadi. Aku doakan kalian bahagia. Teman-teman sekantor di bagian umum. Selama ini aku sering gak baik ke kalian. Sekarang aku mau pergi. Kok jadi agak berat hati ya? Semoga di kehidupan berikutnya kita bisa jadi rekan kerja lagi. Selamat tinggal. Jangan lompat.
Jangan lompat. Jangan lompat. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Aku nggak mendekat. Aku nggak mendekat. Jangan kamu mendekat. Oke. Aku nggak mendekat. Kamu tenang dulu. Coba kamu pikir, buat hal kayak gini kamu lompat. Worth it nggak sih? Aku beneran gak ada jalan keluar lagi. Uang hilang tak bisa kuganti. Aku bisa dipenjara. Nggak bakal. Asal kamu masih hidup. Apapun bisa kita bicarakan.